Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Medan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas hidrokarbon dan turunannya dengan dosen pengampu Bapak Marham Sitorus, MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota yang beranggotakan saya sendiri, Julia Marantika Sembiring dengan NIM 4211313026. Perkenalkan, nama saya Camelia Pemilius Mangunsong dengan NIM 4212431017. Dan saya Ira Francisca dengan NIM 4213131082. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai konfirmasi kursi untuk molekul sikloheksana dan 1,2-dimetil sikloheksana. Apa itu konfirmasi? Yang pertama itu konformasi. Konformasi merupakan penataan molekul dalam ruang yang berbeda-beda akibat adanya rotasi yang terjadi pada gugus-gugus yang terikat pada ikatan sigma. Untuk mengemukakan konformasi akan digunakan 3 jenis rumus. Yang pertama yaitu dapat diproyeksikan dengan rumus dimensional. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, rumus bola dan pasak. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi Newman. Selanjutnya, konformasi alisiklik atau konformer sikloheksana merupakan suatu cincin sikloheksana yang dapat memiliki banyak bentuk, dan molekul sikloheksana tunggal terus-menerus berada dalam keadaan membengkok menjadi aneka ragam bentuk. Terdapat pada gambar merupakan konformasi sikloheksana. Terlihat pada grafik di atas bahwa bentuk kursi mempunyai energi terendah, sementara bentuk setengah kursi atau yang mempunyai struktur hampir datar mempunyai energi tertinggi. Dapat diperkirakan bahwa kebanyakan molekul sikloheksana berbentuk kursi. Substituen ekuatorial dan aksial. Tiap karbon cincin dari sikloheksana mengikat 2 atom hidrogen. Ikatan pada salah satu hidrogen terletak dalam bidang cincin secara kasar. Nah, hidrogen ini disebut dengan hidrogen ekuatorial, dan ikatan ke hidrogen yang lain secara dengan sumbu tersebut, hidrogen ini disebut dengan hidrogen aksial. Dalam proses berubah bentuk dari satu konformer ke konfor lain, aksial menjadi ekuatorial dan ekuatorial menjadi aksial. Yang selanjutnya ada sikloheksana terdisubstitusi. Merupakan 2 gugus yang tersubstitusikan pada satu cincin, di mana sikloheksana dapat bersifat cis maupun trans. Cincin-cincin terdisubstitusi antara cis dan trans adalah isomer-isomer geometrik dan tak dapat saling diubah satu menjadi yang lain pada temperatur kamar. Meskipun demikian, masing-masing isomer dapat memiliki aneka ragam konformasi. Terlihat pada gambar di atas, bila cis 1,2-dimetil sikloheksana berubah dari konformer kursi ke konformer kursi yang lain. Kedua gugus metil itu membalik status ekuatorial aksial mereka. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam trans 1,2-dimetil sikloheksana, gugus-gugus metil berada pada sisi-sisi berlawanan dari cincin. Dalam bentuk kursi dari trans isomer, satu gugus harus terlekat pada satu ikatan teratas, sementara gugus yang lain pada suatu ikatan terbawah. Yang dimaksud dengan cis ialah seperti AE menjadi EA. Nah, energinya sama. Kalau trans dia seperti AA menjadi EE, dia itu lebih stabil. Karena dalam hal sikloheksana ter-1,2 disubstitusikan, trans isomer lebih stabil daripada cis isomer. Karena kedua substituennya dapat berposisi ekuatorial. Tetapi, bila kedua substituen itu 1,3 satu terhadap yang lain pada satu cincin sikloheksana,
Maka cis isomer lebih stabil daripada trans isomer karena kedua substituen dalam 1,3 isomer, satu gugus terpaksa berposisi menjadi aksial. Nah, di bawah ini adalah contoh dari cis dan trans. Seperti cis 1,3 dimetil sikloheksana, ini dia. Yang AA menjadi EE, dia lebih stabil dan disukai. Lalu trans 1,3 dimetil sikloheksana yang dari EA menjadi AE.